Minta referensi kitab dibahas pemuda dalam pengajian di masjid untuk kajian. Pertama, tafsir. Tafsir yang paling pendek sama jumlah ayatnya sama tafsirnya. Kalau lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya, perempuan maaf cakap haid boleh megang. Karena lebih banyak tafsirnya. Tapi tafsir ini sama jumlah ayatnya sama tafsirnya. Sehingga perempuan yang berhalangan tak boleh megang tafsirnya. Tafsir Jalalain. Antum beli tafsir Jalalain. Dah. Tafsir mufrodat kosakata Jalalain. Setelah Jalalain, tafsir syarahnya Sawi. Tapi kalau antum tidak mau pakai Imam Sawi mazhabnya Maliki. Imam Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli mazhabnya Syafi'i. Antum pakai tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tafsir paling bersih dari Israiliyat. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Saya baca dalam biografi beliau yang saya muat dalam disertasi saya. Jadi saya suka pakai tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Kalau mau tafsir birra'i, tafsir akal, yang paling lengkap namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib. Saking besarnya disebut tafsir Al-Kabir. Sampai-sampai Ibnu Hayyan mengatakan, fihi kullu syai' illa tafsir. Di dalam tafsir ini semua ada, kecuali tafsir. Kalau mau tafsir yang kontemporer, modern, sistematis, tafsir Al-Munir disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau yang suka sastra, tafsir Fi Zilalil Quran. Said Qutb. Saya mau tafsir bahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Akhlak. Akhlak yang terlengkap Ihya Ulumuddin 4 jilid. Payah kami Pak Ustadz, diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, yang dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri online di Kairo. Ringkasan Ihya Ulumuddin diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, 1 jilid tipis. Nah itu pakai. Mintakan ke ustaz-ustaz kita, usahakan ngaji pakai kitab. Fikih. Fikih bahasa Indonesia mazhab Syafi'i terlengkap. Sulaiman Rashid tamat dari Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Orang Lampung. 10 tahun sebelum itu ada lagi yang tamat Al-Azhar, 1925. Namanya Mahmud Yunus. Dari Tawalib, Padang Panjang. 1925. 1935, ini termasuk Azhar yang tua-tua. Fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya di pondok, anak SMP wajib hatam itu. Nah, nanti setelah hatam yang Sulaiman Indonesia, baru pindah ke yang Arab, Fathul Qarib. Kitab fikih yang paling rendah Fathul Qarib. Syarah Matan Takrib. Matan tak paham, karena matan aja. Nazam. Nah di atasnya itu namanya Fathul Qarib. Syarah Matan Takrib. Bahasa Indonesia ini dulu, khatamkan. Sirah. Sirah yang paling tua ditulis oleh Ibnu Ishaq. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Maka terkenal dengan Sirah Ibnu Ishaq. Yang modern, yang bahasanya simple, yang sederhana, Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis ulama India, juara 1 lomba menulis sirah sedunia. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau hatam antum itu, simple, sederhana, bahasanya sistematis, tak berbelit-belit. Nah, kalau mau yang sirah sekaligus membantah orientalis, Hayatu Muhammad.
Hussein Haikal. Kata pengantarnya Buya Hamka. Buya Hamka suka dengan itu, karena itu dulu membantah orientalis. Hayatu Muhammad, Hussein Haikal. Saya mau membaca Nabi Muhammad menurut pandangan orang Barat, Kristen. History of Prophet Muhammad. Biografi Muhammad. Penulisnya yang dulu menulis sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan pun ditulisnya. Namanya Karen Armstrong. Dia tak masuk Islam. Tapi mungkin dalam lubuk hatinya, mungkin karena dia malu atau apa. Karen Armstrong. Buku dia ini banyak membantu Islam di Barat.